Pak Muklis ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ya, Pak. silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini salah satu dari bimbingan kami ya, yang bernama Linda Arafia. Linda Arafia ini bimbingan saya sejak semester ini, dan beliau sekarang sedang magang dan berada di semester 7. Linda Arafia ini akuntansi. NIM-nya berapa, Linda? NIM-nya? 2018 12 11 068 Pak. Oh ya, berarti masih sadar ya. Takutnya nggak sadar. Masih hafal nomor NIM-nya ya. Jadi judul skripsi di Mbak Linda ini adalah judulnya Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Jadi judulnya agak lumayan bagus lah ya. Jadi nanti kalau seandainya bisa menyelesaikan, biasa jurnal mahasiswa itu harus direvisi juga itu. Nanti dimasukkan juga ke SNA Kendari. Mau nggak kamu ke SNA Kendari? Mau saya masukin, mau nggak? SNA Kendari. Mau ya? Nah, terus ikut sama saya ya. Saya Kendari ya. Iya, Pak. Nah, Ya. nanti saya tambahkan lagi di jurnal ini. Tambah lagi bisa satu lagi itu. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muklis yang sudah bersedia datang pada hari ini untuk sebagai penguji ya, nanti sebagai penguji skripsi, sidang skripsi. Sekarang memberikan masukan dan tambahan serta mereview juga apakah proposal dari Indadi bisa dilanjutkan untuk ke bab 4 dan 5 ya. Mudah-mudahan harapan Mbak Rina tentu saja harapannya bisa teruskan ya. Karena kalau bikin proposal baru lagi, flashback lagi ke belakang 2 bulan 3 bulan lagi bikin frustasi ya. Jadi dan juga saya ucap terima kasih juga kepada Ibu Lydia Nasvina, SE, AKT, ME ya. CA-nya udah, Vin, CA-nya dulu, CA-nya udah. CA-nya. CA-nya udah dulu sih, Vin, CA-nya. Sudah Pak, dari 2016 ya. Berarti tambah ulang lagi Lydia Nasvina, SE, AK, ME, CA ya. Itu panjang gelarnya ya. Kalau Pariaman itu sepanjang Kali Baru ada. Oke, untuk itu kami terima kasih juga kepada Mbak Devita sudah mengurus administrasi mahasiswa kami Linda Arafia. Untuk itu Linda kami persilakan presentasi ya, maksimal 15 menit waktunya. Tepat jangan ya 15 menit lah, itu aja supaya sampai bab 3 15 menit ya. Ini cukup panjang juga waktunya. Jadi silakan Mbak Linda Arafia ya, semoga lancar hari ini. Silakan. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya, kepada Bapak Muklis dan juga Ibu Lediana selaku dosen penguji saya, dan juga pihak akademik Mbak Devita serta audiens teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinda Arafia dengan NIM 2018 12 11 068. Pada siang hari ini saya ingin memaparkan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Sebelum dan Masa Pandemi COVID-19. Pertama, bab 1 pada latar belakang. Perusahaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Lalu perusahaan BUMN sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu persero dan juga perusahaan umum atau perum. Perusahaan persero ini di mana sebagian dalam saham atau sangat sedikit 50% sahamnya dipunyai oleh negara Republik Indonesia. Lalu dengan perusahaan umum atau perum segala modalnya dipunyai negara serta tidak dibagi.
Tujuannya itu untuk pemanfaatan berbentuk penyediaan barang ataupun jasa yang bermutu besar serta mengejar keuntungan pada prinsip pengelolaan perusahaan. Kemudian perkembangan BUMN di Indonesia. Pada gambar berikut, jumlah BUMN pada tahun 2016 sampai 2019 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 total keseluruhan jumlah BUMN dari Perum ataupun Persero dan juga Persero terbuka itu sejumlah 119 perusahaan. Namun pada tahun 2017 perusahaan BUMN mengalami penurunan jumlah yaitu hanya sebanyak 115 perusahaan saja. Pada tahun 2018 perusahaan BUMN hanya sebanyak 114 perusahaan dan pada tahun 2019 perusahaan BUMN hanya sebanyak 113 perusahaan. Dapat dilihat adanya penurunan jumlah BUMN ini, tetapi total aset BUMN pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 senilai 6.473 triliun rupiah, pada tahun 2017 senilai 7.210 triliun rupiah, pada tahun 2018 senilai 8.186 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 senilai 8.734 triliun rupiah. Kemudian laba BUMN pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat adanya naik turun pada grafik tersebut, yaitu sebesar 176 triliun rupiah di tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 186 triliun rupiah dan 2018 sebesar 189 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2019 sebesar 152 triliun rupiah. Kemudian total ROA BUMN pada tahun 2016 sampai 2019 itu dapat dilihat 2016 sebesar 2,73%, 2017 sebesar 2,58%, 2018 sebesar 2,22%, dan pada 2019 itu sebesar 1,88%. Pada penurunan ini disebabkan karena nilai ROA berarti belum mampu menggunakan tiap aset yang dimilikinya secara maksimal, yang dimana menggambarkan aktivitas perusahaan itu adanya perubahan seperti pada saat ini juga dampaknya dari pandemi COVID-19. Kemudian perkembangan pandemi COVID-19 terus menyebar sehingga pelaksanaan kebijakan social distancing dan physical distancing itu lebih diperketat, baik secara lokal, nasional, maupun global. Nah, hal tersebut membuat dampak pada perusahaan BUMN, seperti munculnya disrupsi pada rantai pasokan, menyusutnya kegiatan produktif, daya beli, ataupun konsumsi masyarakat, meningkatnya pengangguran, serta menyusutnya perkembangan ekonomi. Dampak tersebut berakibat pada investasi di pasar keuangan, serta pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia hadapi penyusutan secara terus-menerus, terdapatnya ketidakpastian yang sangat besar. Menurut Hu dan Zheng, tahun 2021, kinerja keuangan perusahaan memburuk selama pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 semakin meluas dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Tekanan terhadap pasar keuangan juga mendapat respon yang agresif dari otoritas moneter. Dan adanya ketidakpastian ini, kemampuan penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2020. Lalu juga adanya realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 ini sebesar Rp2.087.488.87. Kemudian perusahaan BUMN diseleksi terdapat beberapa fenomena dalam 5 tahun terakhir ini. Itu adanya utang BUMN yang terus menumpuk, seperti contohnya PT Garuda Indonesia Persero Tbk itu memiliki total utang senilai 140 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada bulan Mei 2021 itu harus dibayar senilai 70 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu ada PT Perkebunan Nusantara Persero mencapai utangnya itu sebesar 43 triliun rupiah. Fenomena lainnya itu disebutkan oleh Menteri BUMN bahwa terdapat penurunan laba bersih pada tahun 2020, di mana hanya mencapai 28 triliun saja atau sekitar 77% penurunan dari laba sebelumnya atau pada tahun 2019 sebesar 124 triliun untuk penurunannya. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini difokuskan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen untuk mengukur corporate governance, serta menambahkan biaya lingkungan dan pandemi COVID-19 sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, yang pertama, data-data yang dianalisa pada penelitian ini meliputi perusahaan BUMN yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus membahas masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan BUMN yang dipengaruhi oleh GCG, kinerja lingkungan, biaya lingkungan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang keempat, apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kelima, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Tujuan penelitian yang pertama itu untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, untuk menguji pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Dan yang kelima, untuk menguji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Bab 2, landasan teori. Yang pertama itu ada agensi teori, di mana hubungan keagenan sebagai kontrak yang berhubungan dengan prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas dalam pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Jensen and Mackling pada tahun 1976, para pemegang saham ini mencari perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik untuk menginvestasikan modalnya, dan juga laporan keuangan perusahaan ini merupakan cerminan dari kinerja keuangan. Lalu teori ini berasumsi bahwa prinsipal menginginkan hasil terbesar sebagai investasinya, salah satunya itu peningkatan dividen dari setiap saham yang dimiliki. Jensen and Mackling menganggap bahwa adanya konflik yang wajar antara pemangku kepentingan dan manajemen. Hal ini disebabkan dalam metode maka manajemen harus mengambil keputusan dalam meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingannya yang disebut dengan masalah keagenan. Lalu kedua ada stakeholder teori. Teori ini berasumsi bahwa nilai adalah bagian dari aktivitas bisnis yang jelas dan tidak dapat disangkal, menurut Freeman et al. Pada tahun 2004. Teori ini mempertimbangkan kelompok pemangku kepentingan yang mempengaruhi strategi perusahaan, di mana strategi tersebut tidak hanya membahas tentang kinerja keuangan yang diterapkan perusahaan, namun juga kinerja sosialnya. Jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, maka dapat memberikan informasi keuangan yang berkualitas tinggi kepada berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Untuk variabel independen, itu ada kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan pandemi COVID-19. Kemudian variabel dependennya itu kinerja keuangan, dan variabel kontrolnya menggunakan frame size dan juga leverage. Lalu pengembangan hipotesis. Pada hipotesis yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Monica dan Dewi pada tahun 2019 dengan alasan jika semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan, maka kinerja perusahaan akan meningkat apabila manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan yang diinginkan. Kemudian, kepemilikan institusional juga dapat mengurangi konflik kepentingan perusahaan, menurut Jensen and Mackling pada tahun 1976. Untuk hipotesis yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Syafa'ah pada tahun 2021. Dengan alasan, jika proporsi Dewan Komisaris Independen semakin banyak dalam perusahaan, maka penerapan prinsip tata kelola pada perusahaan semakin efektif. Dan Dewan Komisaris Independen ini mempunyai peran penting dalam menaikkan efektivitas operasional perusahaan yang dapat berdampak dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian hipotesis yang ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Shakil et al. Pada tahun 2019 karena tingkat pertumbuhan yang tinggi ada pada perusahaan yang memiliki tampilan manajemen yang baik, dan juga hal ini mempengaruhi kinerja keuangan secara positif dalam jangka menengah ataupun jangka panjang.
Karena itu, dengan membaiknya kinerja lingkungan perusahaan, maka kinerja ekonomi perusahaan juga akan semakin baik. Kemudian hipotesis yang keempat, biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Purba dan Manurung pada tahun 2021. Artinya, jika semakin tinggi biaya lingkungan, maka kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA akan semakin meningkat. Hal ini dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena dikeluarkannya sebagai saat ini dapat memberikan reputasi yang baik untuk perusahaan, sehingga adanya tingkatan kepercayaan stakeholder terhadap suatu perusahaan. Kemudian hipotesis yang kelima, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian Lowardi dan Apdi pada tahun 2021 dan juga Chen et al. Pada tahun 2020. Hal ini beralasan karena pada saat ini pandemi COVID itu berdampak negatif seperti adanya pembatasan tindakan karantina dan juga membatasi konsumsi dan produksi yang ada. Lalu juga dalam sisi keuangan dapat membuat operasi pada saat ini tuh semakin sulit karena daya beli masyarakat itu menurun. Masyarakat hanya memfokuskan dirinya untuk mengisi kebutuhan sehari-harinya dibandingkan perihal lainnya, sehingga penurunan terjadi terhadap kinerja keuangan. Bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian ini perusahaan BUMN yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Lalu desain penelitian ini yaitu data yang dipakai adalah data sekunder, di mana data yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan laporan keuangan perusahaan BUMN pada tahun 2016 sampai 2020 melalui website Bursa Efek Indonesia atau jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kemudian metode pengumpulan data, yang pertama metode dokumentasi, di mana hal ini dapat data tertulis melalui laporan keuangan tahunan perusahaan dari website Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data pada tahun 2016 sampai 2020 yang dibutuhkan sesuai dengan variabel penelitian ini. Lalu teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling method. Kemudian berikut adalah variabel penelitian dan tabel operasional. Untuk variabel dependen, kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA yang diukur dengan net income dibagi total aset. Kemudian variabel independen, kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi total saham beredar dikali 100%. Lalu Dewan Komisaris Independen yang diukur dengan jumlah komisaris independensi dibagi total Dewan Komisaris dikali 100%. Dan kinerja lingkungan dengan tingkat proper yaitu dengan peringkat emas itu diberi nilai 5, peringkat hijau diberi nilai 4, peringkat merah diberi nilai 2, dan peringkat hitam diberi nilai 1. Dan juga biaya lingkungan yang diukur dengan program biaya lingkungan dibagi laba setelah pajak dikali 100%. Selalu pandemi COVID-19 di mana diukur dengan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 pada masa pandemi dan diberi nilai 0 pada masa bukan pandemi COVID. Lalu variabel kontrol di sini ada size dan juga leverage, di mana size diukur dengan logaritma normal dikali total aset dan juga leverage diukur dengan total debt dibagi total aset. Teknik pengolahan data. Yang pertama, ada analisis statistik deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menggunakan perhitungan statistik, itu dengan menggunakan if-use. Lalu analisis data panel, itu melalui uji Chow dan juga uji Hausman. Lalu uji asumsi klasik, itu melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Untuk model penelitian ini menerapkan metode regresi linear berganda dengan analisis regresi data panel, yaitu model regresi yang pertama pada tahun 2016 sampai 2019 atau masa sebelum pandemi COVID, dan model regresi kedua itu tahun 2019 sampai 2020 atau masa pandemi COVID-19. Lalu teknik pengujian hipotesis itu melalui uji signifikansi atau uji F, dan yang kedua uji pengaruh parsial atau uji T. Sekian pemaparan materi seminar proposal saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rinda atas presentasinya. Berikut
Sesi berikutnya kita persilakan Bapak Dr. Muklis dari Bu Lidiana Spina untuk memberikan tanggapan. Kita persilakan. Halo. Halo, silakan Pak Muklis. Rinda, saya mau tanya ya. Iya, Pak. Ini sampelnya perusahaan apa ya? Perusahaan BUMN, Pak, yang go public di Bursa Efek Indonesia. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi makanya di depan kamu bahas BUMN semua ya? Iya, Pak. Jadi termasuk bank juga gitu, BRI, BNI, Mandiri, BTN. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak, Rinda? benar. Untuk bank juga, jadi perusahaan BUMN itu akan ada bagian ya farmasi, bank, itu Pak. Berbagai jenis usaha. Berbagai jenis usaha. Iya. Pokoknya BUMN gitu. Iya, iya Pak. Nah, jadi gini, variasi ROA, ini kan dependent variabelnya ROA ya? Iya, Pak. Halo Rinda. Halo Pak. Ya, jadi variasi ROA itu sangat dipengaruhi oleh jenis usaha. Iya Pak. Jenis usaha. Nah, jadi bisa jadi nanti, halo, dengar ya? Masuk ya, suara saya? Masuk Pak. Masuk ya? Iya, masuk Pak. Bisa jadi nanti variasi ROA itu dipengaruhi oleh jenis perusahaannya. Jadi misalnya pertambangan sama bank misalnya, itu ROA-nya pasti udah beda itu. ROA yang wajar untuk perusahaan pertambangan, ROA yang wajar untuk perusahaan bank itu pasti beda. Nah, padahal dia kan independent variable, sedangkan kamu sampelnya itu kan pokoknya BUMN aja ya, nggak memperhatikan industrinya. Iya. Nah, ini padahal itu bisa berpengaruh sekali loh ke dependent variabelnya. Jadi coba nanti kamu pikirkan apakah nggak BUMN di bidang apa gitu loh. Misalnya BUMN di bidang konstruksi misalnya gitu. Atau BUMN di industri apa. Karena kalau nyampur semua nanti variasinya bisa jadi disebabkan karena jenis usahanya, bukan karena good corporate governance-nya. Baik Pak. Ya, tolong dipikirkan itu ya nanti ya. Ya, baik Pak Muklis. Jadi jenis sampelnya. Kemudian di depan itu kamu sebaiknya ditambah mengenai latar belakang corporate governance ya. Mengapa corporate governance itu bisa berpengaruh ke ROA misalnya gitu. Oke, baik Pak. Ya, kenapa? Apa hubungannya tuh corporate governance sama ROA gitu? Ya, biasanya itu corporate governance itu bisa meningkatkan efisiensi. Karena ya direksinya jujur, moral lah. GCG itu kan sebenarnya masalah moral ya. Moral yang bagus itu mengakibatkan pemborosan yang diakibatkan oleh manajemen menjadi ditekan sehingga biayanya efisien sehingga ROA-nya naik gitu loh. Ya, Rinda. Baik Pak Muklis. Jadi di depan itu hendaknya ditambah latar penjelasan mengapa good corporate governance itu bisa berpengaruh terhadap ROA gitu. Iya. Ya. Baik Pak. Nah, jadi nanti di depan itu kan kamu di depan itu kan panjang banget menjelaskan BUMN ya.
Iya. BUMN gitu aja kan. Jadi untuk kayak aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan seperti GCG, biaya lingkungan dan kinerja lingkungan yang saya bahas itu ada Pak, tapi nggak ditaruh saya di depan, mungkin nanti ditukar aja ya Pak, diadakan di latar belakang bagian pertama. Oh gitu. Kalau Iya. di depan itu kamu nggak nyinggung-nyinggung GCG, kamu cuma ceritain BUMN itu bagaimana gitu aja kamu. Iya. Jadi saya Nggak ada cuma kamu nyebutin GCG. Mestinya di depan itu ada disebutin GCG itu apa gitu. Ya. Pengaruhnya ke ROA itu bagaimana. Kamu di situ justru menjelaskan BUMN itu apa gitu. Coba deh baca lagi. Di Iya. depan itu kamu panjang lebar mungkin ada 10 halaman lebih itu menjelaskan BUMN itu apa. Padahal BUMN itu kan salah satu sampelnya aja kan. Iya. Salah satu. Di dalam penelitian ini kamu memilih sampel BUMN gitu kan. Iya. Tapi kamu di depan itu nggak ngomong corporate governance, kamu ngomongnya BUMN. Iya. GCG-nya Rinda ngomong di mana tuh? Oh, Habis saya itu. ini pas Pata ada di bagian yang pandemi COVID-19 itu ada di lembaran ke-7 di mana saya bilang dikurang aja penjelasan BUMN Iya. dikurang aja. Jadi mungkin nanti untuk revisinya saya sudah catat untuk pembahasan variabel independennya lebih dijelasin aja dibandingkan objek BUMN-nya gitu ya Pak. Bukan kalau sistematika gini Mbak Rinda, sistematika itu pertama kita fenomena umum ya. Kamu kerja BUMN cuma karena terlalu banyak kan. Yang kedua Pak, ceritakan dependent variabelnya. Dependent variabelnya apa? Kinerja kan. Iya. Dan kinerja, habis kinerja baru ceritakan variabel pengaruh kinerja itu apa saja. Baru masuk menjelaskan kisi terhadap kinerja masing-masingnya itu. Ya, terus seperti itu kan. Ya. Ya, kamu tiba-tiba jelasin BUMN gitu loh, bukan menjelasin variabelnya gitu loh, Indah. Iya Pak. Ya, tuh ya. Coba dibaca lagi tuh bagian depan itu saya kaget tuh baru baca betul kok BUMN. BUMN adalah gitu kan. Dibagi dua, ada yang dipisahkan, ada yang nggak dipisahkan, kan? Itu kan mestinya di belakang itu menjelaskan sampel saya adalah BUMN. BUMN begini. Itu bisa di belakang. Di depan itu kamu jelasin GCG itu apa gitu loh. Ya. Jadi di belakang setelah kamu menjelaskan ini empirical gap-nya, baru masuk ke sampelmu apa? Ya pas Pak. Baik. Saya sudah catat. Tapi jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang ya. Iya Pak. Singkat aja. Baik Pak. Nah, kemudian pengaruh lingkungan ya, biaya lingkungan dan apa tadi? Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan dan biaya lingkungan. Nah, ini nanti berpengaruh ke ROA karena perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan itu memperhatikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Gitu kan? Iya Pak. Nah, coba kamu baca buku manajemen control system ya. Kan ada kan pelajaran manajemen control system? Iya Pak, manajemen. Siapa yang ngajar tuh? Pak. Dulu sih Pak Taufik tuh. Waktu pas sistem pengendalian manajemen ada kan pelajarannya? Sistem pengendalian manajemen. Ada. Pak Taufik ngajar Pak Taufik sama Etika Pak. Nah, coba baca itu deh. Coba baca itu. Nah, di situ di buku itu mengatakan ROA itu adalah ukuran kinerja jangka pendek. ROA itu ukuran kinerja jangka pendek. Jadi kalau perusahaan itu, kalau manajemen itu memikirkan setahun ke depan, baru dia mikirin ROA. Gitu. Kalau yang jangka panjang itu antara lain misalnya harga saham, gitu kan? Nah, itu dia memikirkan kinerja jangka panjang. Tapi kalau ROA itu ukuran kinerja jangka pendek, kan ROA itu kan laba dibagi aset. Iya, Pak. Laba itu kan pendapatan dikurang beban tahun ini. Ya kan? Berarti kan jangka pendek sekali tahun ini gitu kan. Nah, jadi karena pernah juga dulu saya waktu baca-baca riset itu, jadi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan itu adalah perusahaan yang sudah untung besar gitu loh. Jadi karena dia untungnya sudah besar, maka dia peduli terhadap lingkungan. Nah, perusahaan-perusahaan kecil yang untungnya masih mepet, dia nggak peduli terhadap lingkungan lah. Dia pikir ROA dulu gitu loh. Jadi justru bukan, kalau ini kan pemikiran kamu ini kan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, yang kinerja lingkungannya bagus, maka kinerja jangka panjangnya bagus sehingga ROA-nya bagus gitu kan?
Iya, Ya nggak? Pak. Iya. Jadi independen variabelnya itu biaya lingkungan dan kinerja lingkungan, dependennya ROA. Gitu Iya. kan? Iya. Nah, itu saya pernah baca dulu justru terbalik. Justru perusahaan yang ROA-nya bagus, dia udah punya uang banyak, barulah dia bisa peduli terhadap lingkungan gitu. Tapi kalau perusahaan yang untungnya masih tipis ya dia nggak peduli terhadap lingkungan lah, cari untung buat diri sendiri aja masih susah gitu loh. Iya. Ya, nah itu ada yang seperti itu. Hasil penelitian dulu ada yang seperti itu. Jadi nanti kamu harus cari referensinya atau gimana, ROA-nya itu atau gimana gitu ya. Ya. Jangan sampai nanti kamu antara mana apa mempengaruhi apa itu justru kebalik tapi cocok gitu kan. Oh, iya. Artinya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, biaya lingkungannya dia spend banyak gitu kan, maka ROA-nya bagus. Padahal sebaliknya, karena dia ROA-nya udah bagus maka dia bisa spend buat lingkungan gitu kan. Iya, Pak. Ya enggak. Karena ROA sebenarnya itu Pak Muklis ini kita diskusi ya Pak. Memang dua sisi bisa Pak. Misalnya perusahaan-perusahaan yang untungnya kecil bisa mempengaruhi lingkungannya jadi kecil ya, dan sebaliknya. Tapi di sisi lain bisa juga kita dibalik gitu, dengan adanya GCG kinerja naik gitu. Jadi bisa Oh balik. iya, kalau GCG iya Pak, kalau GCG ya. Ini kan biaya lingkungan. Iya, biaya lingkungannya, jadi biaya lingkungan itu sehingga kinerja jadi naik gitu, kinerja jadi naik ya. Jadi bisa dibalik gitu. Nah, kalau dulu saya di S3 itu kan teorinya beberapa kemungkinan bisa dibalik gitu. Sama kayak seperti efisiensi sama risiko bisa dibolak-balik tuh Pak. Efisiensi risiko waktu saya disertasi seperti itu. Nah, cara ngatasi memang kalau saya khawatir kalau anak satu ngerti ya, itu pakai Granger causality Pak. Tes Granger causality itu ketahuan mana yang independen, mana yang dependen, Granger causality. Nah, tapi kalau satu ini khawatir mungkin mumet nanti Pak. Kalau saya kan saya tes ternyata risiko itu pengaruh efisiensi kan. Second activity, data banyak sekali. Nah, ini betul Pak, dua sisi bisa lihat Pak, bisa lihat karena banyak penelitian juga dua sisi mereka ada itu ROA sebagai independen, karena ROA sebagai independen, lingkungan sebagai dependen, bolak balik gitu. Maka cara nanti menjadi kesulitan kayaknya. Tapi anak-anak ini karena khawatirnya ya. Jadi coba aja dulu gitu ya. Iya. Bisa sih Pak. Coba aja dulu, nanti kalau hasilnya lain, nah itu pemikirannya nanti di bab 4-nya gimana gitu. Jadi kalau dia mau ya, ada alternatif hasil dia coba-coba. Bagaimana kalau ROA itu taruh sebagai independen gitu kan, misalnya seperti itu. Dan dependennya lah biaya lingkungan gitu seperti itu. Tapi kan dia banyak. Pada lingkungan dia banyak, ada beberapa variabel lingkungan ini si Rinda ini. Jadi satu dia agak ribet, kalau kita di S2 S3 mungkin nggak ada masalah itu ya. Kalau dia satu, duanya bikin ribet mereka. Jadi asumsinya pokoknya biaya lingkungan berpengaruh ke ROA gitu ya? Iya Pak, bisa juga seperti itu. Dan bisa ke Pak Muklis, benar juga Pak Muklis, saya pernah baca juga itu, bila seperti itu. Karena riset itu bisa bolak-balik. Kalau kita mau coba yang baru, kita tes Granger causality dulu, baru kita simpulkan yang dependen mana. Tapi teori juga harus kuat juga, mana teori yang mendukung pengaruh ROA, lingkungan mempengaruhi ROA, mana teori mendukung ROA mempengaruhi lingkungan. Gitu. Harus ada teori juga. Jadi effortnya agak lumayan Pak effortnya ya. Jadi gitu, karena Pak, bisa bolak-balik nih, biarin aja salah satunya kayak gini gitu ya Pak ya? Iya Pak, bisa juga Pak, bisa juga. Lain itu. Nanti kalau ada skripsi lain saya suruh lingkungan sebagai dependen, sebagai independen. Ya, perusahaan kayak apa sih yang peduli terhadap lingkungan gitu kan? Iya, benar Pak itu. Perusahaan yang ROA-nya di atas berapa yang peduli terhadap lingkungan? Iya, betul perusahaan Pak. yang ROA-nya berapa yang nggak peduli terhadap lingkungan ya, gitu betul, kan? Betul. Itu mungkin nanti jadi pemikiran lah. Sementara kamu ikutin aja salah satu ini dulu ya, salah satu kemungkinan gitu. Mungkin nanti di itu Pak di keterbatas di ide penelitian berikutnya mungkin Pak. Oh iya. Di berikutnya. Oke. Seperti itu. Ya itu tadi yang GCG tadi ya Rinda ya. Ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis. Jadi
Pak Muklis sudah banyak memberikan wawasan bagi mahasiswa kami ya. Kami ucapkan terima kasih kembali. Mungkin si Rinda catat ya punya Pak Muklis itu Ya ya. Pak, ya Pak. Banyak logikanya yang bagus itu ya. Iya. Yang berikutnya kepada Bu Lina Yusfina, silakan Bu Lina Yusfina. Oke, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis. Oke, Rinda, saya sudah menyimak ya apa yang disarankan Pak Muklis itu bagus. Jadi saya cuma nyambung aja, nyambungin Pak Muklis karena sama dengan Pak Muklis saya begitu baca kok BUMN langsung, sedangkan di judulnya itu nggak ada disebutkan kalau penelitian Rinda tentang BUMN. Nah, jadi saran saya yang pertama itu di judul, karena ini judul di depan ya di cover draft 1, 2, 3 dengan judul yang di bab 1 Rinda itu berbeda. Coba dilihat deh. Ya kalau saya lihat seperti itu ya. Kalau judul yang cover 1 sampai 3 itu tanpa perusahaan. Ya, di judul pengaruh apa terhadap apa tanpa perusahaan. Nah, sedangkan di dalam baru dijelaskan untuk perusahaan BUMN yang terdaftar di Oh gitu. seperti itu Pak. Jadi mungkin judulnya diperbaiki ya. Nah, tapi di judul itu, di judul covernya ada dijelaskan masa pandemi dan sebelum pandemi dan masa pandemi. Sedangkan yang di bab 1 tanpa itu. Jadi mungkin kalau digabung jadi klop. Jadi lebih lengkap ya. Jadi lebih lengkap dengan sampelnya perusahaan BUMN pada masa sebelum pandemi dan masa pandemi gitu ya. Jadi tambahkan itu aja. Jadi sama antara cover judul skripsi nantinya dengan bab 1 di dalam bab 1 yang alasan pemilihan judul. Ya. Itu saran yang pertama ya Rinda. Nah, kemudian saran yang kedua ya dari bacaan pendahuluan juga ya masih di bab 1. Itu benar kata Pak Muklis yang dijelaskan hanya GCG ya. Belum kelihatan tulisan paragraf yang mengemukakan ya menampilkan tentang biaya lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap ROA ya. Jadi itu mohon di bab selanjutnya ada sih di bab 3 kenapa ada gini kan yang antara variabel itu. Nah, mungkin itu dimajukan ke depan lagi sama dengan GCG ya. Jadi ada fenomena yang menyebutkan ya kinerja ya biaya lingkungan berhubungannya dengan ROA. Nah, kalau di sini saya justru melihat Garuda gitu kan. Nah, Garuda yang di sini diomongin apakah tentang biaya lingkungannya, tapi bukan kayaknya ya, malah utangnya, malah ininya gitu kan. Jadi kalau saran saya mungkin cari fenomena yang mengemukakan tentang adanya pernyataan atau statement tentang biaya lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap ROA gitu ya. Itu jadi lebih membuat satunya lebih bagus gitu ya Pak. Ya. Jadi itu aja sih. Kemudian yang di sini yang dibahas itu adalah perusahaan BUMN yang listing ya. Tadi di grafik itu dijelaskan kan ada 3 ya perusahaan yang BUMN kan yang Rinda ya. Iya. Apa tuh? Yang pertama apa? Kalau untuk perusahaan BUMN itu Perum ya. Perum terus perusahaan BUMN Persero kemudian dan Persero terbuka Bu. Nah, yang listing itu yang dipilih itu yang Persero TBK itu kan. Iya. Itu ada berapa perusahaan Rinda? Ada 20 Bu yang di Bursa Efek Indonesia. 20 ya? Iya. 20 perusahaan kali 5 tahun jadi ada 100 sampel nantinya. Iya Bu. Oke. Boleh ya, jadi nanti itu dijelaskan aja di ininya, di pengambilan sampelnya ya. Ya. Kriteria pengambilan sampel perusahaan yang listing dan itu dijelaskan perusahaan apa aja ya. Cuman ya benar kata Pak Muklis, kita lihat variasi ROA-nya ya, variasi ROA-nya seperti itu. Ya, baik boleh di. Oke sih itu aja sih Pak, cuma 2 itu aja tambahan dari saya Pak. Mas Sparta, Pak Muklis.
Pak Sparta masih di mute, Pak, maaf. Jadi Mbak Rinda nanti pertama kamu perhatikan saran dari Pak Muklis ya. Dan Iya, juga Pak. saya sudah catat itu Pak Muklis sarannya. Nanti habis ini saya kirim langsung ya. Kemudian yang kedua juga dari Bu Vina ya. Bu Vina itu yang menyatakan judul diperbaiki ya. Itu memang kamu tambahkannya BUMN di judulnya itu sama ini apa masa sebelum COVID dan masa COVID ya, tambahin aja. Kemudian juga mengenai Fenomena Garuda memang iya nih, saya dari siapa mulai gagasan ini bahwa saya dalam penurunan itu harus ada fenomena kasus. Kalau ini kan mereka bukan kasus sebenarnya, itu bukan kasus. Jadi ini berkembang terus, jadi masalah pusing juga tuh. Masa terpaksa cari kasus-kasus, padahal mereka bukan kasus, padahal kan makro. Jadi kalau makro itu ya fenomena makro bukan kasus. Nah ini berkembang dari metode. Saya sampai pada suatu bulan, aduh, gimana nih kok saya seperti ini ya. Nah, waktu saya di Unja ya, di SNA Unja, kebetulan saya kan presentasi, udah selesai presentasi. Nah, ada itu apa si penanya di peserta itu nanya bukan ke saya nanya tapi ke reviewernya, tanya Pak, apakah dalam pendahuluan itu perlu ada kasus disampaikan? Rupanya merembet kemana-mana nih ya, keseluruhan politik tinggi juga. Oh ya, tergantung dari pedoman skripsinya. Ada nggak menyatakan harus fenomena kasus bukan data belakang? Kalau nggak ada, nggak usah gitu ya. Tapi saya bukan itu sih, kalau saya pendapat saya kalau skripsi kasus, harus kasus juga. Kalau skripsinya empirical data industri, kan makro itu. Ya kasus makro juga dong, kasus makro. Jangan kasus individu. Kalau individu itu tidak mencerminkan kondisi makro kan. Ini yang perlu dijelaskan kepada dosen-dosen nih. Saya nggak tahu dari mana mulai ini. Karena dulu nggak pernah nih. Ini mulai ada fenomena ini sejak 2 tahun terakhir gitu. Sejak buka prodi, Pak. Apa? Sejak buka prodi ngajar ini, Pak. Iya, itu aneh itu. Jadi saya jadi kaget juga aku bisa seperti ini kan. Kalau kita kan mintanya yang berhubungan aja kan dengan variabelnya itu. Iya, variabelnya yang berhubungan itu, yang sifatnya makro kan? Bukan kasus. Jadi maka saya kasus Garuda itu mau coret aja ya. Itu kalau dihilangkan itu lebih baik ya Pak dibanding soalnya nggak nyambung dengan yang karena kita bahas. Mereka ini dari proposal metodenya yang belum sempurna, masih kasar itu sebaca aku bisa begini. Jadi dari metode mereka itu mulai ke arah ke situ. Nah, kebetulan waktu saya ikut itu yang bersangkutan dengar juga mudah-mudahan dia mengerti lah. Mudah-mudahan ya sih. Kalau enggak nanti di refresh lagi Pak yang mau ngajar metode itu. Iya, makanya enggak bisa lah, saya besok enggak pakai satu lagi. Iya. Maaf. Jadi gitu ya. Jadi Mbak Vina seperti itu. Jadi memang Pak. Ada ketidaknyambungan nih ya. Iya, benar itu. Jadi nanti jadi perhatian kita juga nih, mungkin untuk mahasiswa bimbingan saya terus saja mahasiswa bimbingan saya juga ada yang diikuti sama Puji, tapi terpaksa saya jelaskan panjang lebar ya, karena terpaksa ya, karena supaya ada meluruskan itu, dan itu merembet kemana-mana juga ya. Dan ya itulah yang jadi nggak ada masalah sih, mungkin beda pendapat itu apa-apa lah, jadi penting sesuai dengan konteks saja, konteksnya kondisi seperti apa, cocok ya silakan, kalau cocok ya nanti perlu kita ada cara lain ya. Gitu sih. Terima kasih banyak atas itunya Bu Vina. Pak Muklis lagi kira-kira Pak Muklis. Cukup Pak. Oke, makasih banyak Pak Muklis. Oke, Mbak Rinda, nanti kamu perbaiki ya, banyak sekali masukan, terutama masukan Pak Muklis itu yang kamu bisa gunakan untuk membangun logika teori ya, sama penjelasan hasil nanti ya. Hasil juga perlukan juga. Mbak Vina juga judul sama kasus Garuda itu dihapus saja ya. Dihapus dengan tidak nyambung juga itu hubungannya kan. Nah, itu juga diperhatikan juga. Dan kami harapkan supaya Rinda sebulan ke depan selesai bab 4 ya, bab 4, bab 5 harus selesai. Ya, kamu kan harus masih muda, kerja malam kan nggak ada masalah ya. Jadi saya kalau lembur masih pagi itu batuk flu saya. Kalau kamu nggak lagi. Usahakan kerja keras supaya kamu bisa 3,5 tahun ya, Rinda ya. Itu aja udah pengen sampaikan. Akhirnya kita udah sampai ke penghujung acara.
Demikian kita ucapkan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dengan demikian saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih banyak Pak Farta, Pak Muklis, Terima kasih. Terima kasih Mbak Devita. Ya, terima kasih banyak. Kita rapat lagi nih, kita rapat lagi. Iya, jam 2 pagi Pak, jam 2 Pak. Pas Pak. Pas ini.